Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Karunia Ramadhani dari kelas 12 IS2 akan menyampaikan materi tentang tajasus. Yang pertama, kita akan membahas pengertian tajasus. Tajasus yaitu mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam bahasa Arab disebut dengan tajasus. Tajasus berarti mencari berita dan menyelidikinya. Secara istilah, kata tajasus berarti mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menyelidiki dan memata-matainya. Perbuatan tajasus merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Perbuatan ini sama dengan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Perbuatan tajasus akan mengundang retaknya hubungan manusia, karena dengan kesalahan-kesalahan yang dicari, aib seseorang akan terbongkar. Hal itu sama dengan mengingkari perintah Allah untuk saling bersaudara. Kedua, mencari-cari kesalahan orang lain dalam Islam. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain merupakan perbuatan yang buruk dan dilaknat oleh Allah. Oleh karenanya, kita harus menjauhi perbuatan tersebut. Selain itu, perbuatan mencari kesalahan orang lain menimbulkan berbagai dampak negatif untuk pelaku dan korbannya, yaitu yang pertama, dilaknat oleh Allah. Perbuatan mencari kesalahan orang lain merupakan sebuah pengingkaran dari perintah saling mengenal, memahami, dan menjamin dalam persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang kedua, hubungan harmonis akan menjadi hancur. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain akan menguak aib dan rahasia perbuatan orang lain yang dijaganya. Yang ketiga, telinganya akan dituangkan cairan tembaga di hari kiamat kelak. Seseorang yang hendak mencari kesalahan orang lain dan menggunakan indranya untuk mencapai hasratnya, ia akan menggunakan mata untuk mengintip celah-celah kesalahan orang lain. Ia akan menggunakan telinga untuk mendengarkan secara sembunyi-sembunyi perkataan orang lain, dan ia akan melangkahkan kakinya kepada perbuatan yang hina tersebut. Adapun cara untuk menghindari perbuatan mencari kesalahan orang lain, yaitu yang pertama, belajar berprasangka baik. Untuk berprasangka baik, Rasulullah SAW memberikan tuntunan sebagaimana dalam hadis yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anhu, ada suatu kaum yang berkata, "Wahai Rasulullah, ada suatu kaum membawa daging kepada kami, dan kami tidak tahu apakah daging tersebut saat disembeli dibacakan bismillah ataukah tidak." Rasulullah SAW lantas menjawab, "Ucapkanlah bismillah lalu makanlah." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, lebih mementingkan introspeksi diri daripada mengurusi urusan orang lain. Yang ketiga, boleh curiga dengan adanya bukti, tapi tidak patuh berlebihan. Untuk membedakan antara mencari-cari kesalahan orang lain dengan sikap curiga. Menurut Imam Abu Hatim bin Hibban al-Busti, orang yang berakal wajib mencari keselamatan untuk dirinya dengan meninggalkan perbuatan tajasus dan senantiasa sibuk memikirkan kejelekan dirinya sendiri. Sesungguhnya orang yang sibuk memikirkan kejelekan dirinya sendiri
dan melupakan kejelekan orang lain, maka hatinya akan tentram dan tidak akan merasa capai. Setiap kali dia melihat kejelekan yang ada pada dirinya, maka dia akan merasa hina tatkala melihat kejelekan yang serupa pada saudaranya. Sementara orang yang senantiasa sibuk memperhatikan kejelekan orang lain dan melupakan kejelekan dirinya sendiri, maka hatinya akan buta, badannya akan merasa letih, dan akan sulit baginya meninggalkan kejelekan dirinya sendiri. Demikianlah presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.